知道南京今年有多少外资撤离吗？ Apakah Anda tahu berapa banyak investasi asing telah ditarik dari Nanjing tahun ini? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan karenanya? Situasi di Nanjing sekarang benar-benar di luar imajinasi. Nanjing dulunya adalah kota dengan ekonomi yang kuat karena banyak perusahaan asing yang berkembang pesat di sana. Namun, kini perusahaan-perusahaan asing ini pergi satu persatu. Beberapa telah pergi ke Vietnam, yang lain pindah ke pedalaman, ke provinsi-provinsi yang berbeda. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20.000 perusahaan di Nanjing telah tutup tahun ini. Ketika sebuah perusahaan asing pergi, itu berarti ratusan atau bahkan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Vlogger ini dulunya bekerja di dekat Hosi di Nanjing, tempat dia magang. Dulu, banyak perusahaan besar dan terkenal secara internasional berada di sana. Saat jam sibuk, jalanan dipenuhi orang dan mobil. Namun kini, dengan perginya perusahaan asing dari Nanjing, hal ini benar-benar membuat Anda merasa sedih. Tahun ini, hal itu menjadi sangat jelas. Beberapa kawasan industri memiliki lebih sedikit orang. Bus dan kereta bawah tanah di Nanjing sering kosong. Banyak pabrik tidak digunakan atau telah dihancurkan. Restoran-restoran terdekat kesulitan dalam bisnis. Pusat perbelanjaan kelas atas hampir kosong dan banyak toko fisik telah tutup. Beberapa perusahaan manajemen aset terbesar di dunia seperti BlackRock telah pergi. Perusahaan ekuitas swasta terbesar Vanguard juga pergi. Selain mereka, dana kekayaan negara dari Kanada dan Norwegia telah menarik diri. Perusahaan asing terkenal seperti Samsung, Apple, Mitsubishi, dan Toyota secara bertahap meninggalkan China, memindahkan basis produksi ke Asia Tenggara dan India. Penarikan modal berskala besar seperti itu sangat jarang terjadi dalam sejarah. Baru-baru ini, karena perang dagang antara China dan AS, semakin banyak investasi asing meninggalkan China. Misalnya, HP, raksasa komputer dan printer global, baru-baru ini mengumumkan dua perubahan strategi besar, mempercepat pemindahan produksi keluar dari China dan menaikkan harga pada beberapa produk. Ini terjadi karena HP menurunkan perkiraan keuangan setahun penuhnya. Perusahaan mengatakan bahwa tarif kuartal terakhir lebih tinggi dari yang diharapkan dan permintaan perangkat keras yang lebih lambat adalah alasan utama penurunan tersebut. Laporan kuartal kedua menunjukkan laba dan pendapatan per saham di bawah ekspektasi. Tarif dan biaya restrukturisasi menurunkan pendapatan per saham sebesar 12 sen. CEO Enrique Lores mengatakan tarif menghabiskan biaya lebih dari yang diharapkan dan memengaruhi banyak negara. Sejak pemerintahan Trump memperkenalkan kembali tarif tinggi pada barang-barang China, biaya produksi HP telah naik banyak. Hanya peningkatan tarif dan suku cadang mengurangi laba bersih HP untuk tahun fiskal 2025 sekitar 9,16%. Menurut Wall Street Journal, untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan China, HP telah sangat memperluas kapasitas produksi di Vietnam, Thailand, India, Meksiko, dan AS. Laura mengatakan bahwa pada akhir tahun fiskal 2025, lebih dari 90% produk untuk pasar Amerika Utara akan diproduksi di luar China. Pada saat yang sama, HP akan melakukan kenaikan harga yang ditargetkan pada beberapa produk untuk mengatasi tekanan dari kenaikan tarif. Perusahaan juga memperkuat kontrol biaya dan bertujuan untuk sepenuhnya mengimbangi dampak negatif tarif pada Oktober tahun 2025. Seiring memanasnya perang dagang AS-China, Apple juga mempercepat pemindahan produksinya keluar dari China dan memperluas kehadirannya di India. Orang dalam mengatakan Apple berencana agar semua iPhone yang dijual di AS dibuat di India pada akhir 2026. Sejak awal 2025, banyak model iPhone mungkin mulai dirakit di India, menunjukkan pembentukan kembali rantai pasokan global Apple yang cepat. Apple mulai menggeser rantai pasokannya pada tahun 2022 setelah penguncian COVID yang ketat di China menyebabkan pabrik Foxconn ditutup sementara, sangat mengurangi produksi iPhone. Tarif pemerintahan Trump mendorong Apple untuk mempercepat pemindahan basis produksinya. Profesor Sang-Woo Sang dari Universitas Nanhua Taiwan mengatakan kepada media asing bahwa ekspansi Apple di India lebih dari sekadar mengubah lokasi pabrik. Ini adalah penyeimbangan kembali industri global yang melibatkan geopolitik, keamanan rantai pasokan, manajemen biaya, dan strategi pasar negara berkembang. India menjadi bagian penting dari era pasca China Apple, yang akan memiliki efek mendalam pada rantai pasokan elektronik Taiwan, termasuk perusahaan seperti Foxconn dan Wistron. Media teknologi AS The Information melaporkan bahwa tujuan jangka panjang Apple adalah memindahkan sekitar setengah produksi iPhone keluar dari China. Profesor Yayao Yuan dari Universitas St. Thomas mengatakan memindahkan pabrik keluar dari China adalah langkah yang wajar untuk menghindari skenario terburuk. Bukan hanya perusahaan teknologi yang pergi. Liz Picharazi, CEO perusahaan tempat sampah New York Bin, mengatakan mereka tidak mampu lagi melakukan produksi di China. Dia mengatakan tidak ada perusahaan yang dapat menyerap tarif tambahan dari perang dagang dan dia berencana untuk memindahkan semua
lini produksi ke Vietnam. Data dari Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa dari Januari hingga April tahun 2025, investasi langsung asing berjumlah total 320 miliar yen, sekitar 45 miliar dolar AS, turun 10,9% year on year. Ini mirip dengan penurunan 10,8% yang tercatat dalam 3 bulan pertama tahun ini, menunjukkan investasi asing masih meninggalkan China. Sejak China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, investasi asing telah tumbuh secara stabil. Antara 2002 dan 2015, investasi langsung asing tahunan rata-rata 193 miliar dolar AS. Dari 2016 hingga 2021, meningkat menjadi 221,5 miliar dolar AS per tahun, mencapai rekor tertinggi 344 miliar pada 2021. Mulai kuartal kedua 2022, investasi asing mulai turun tajam. Kuartal itu hanya melihat 37,8 miliar dolar AS dalam investasi langsung asing. Pada 2023, anjlok lebih jauh menjadi 51,3 miliar dolar AS, penurunan 73% year on year, terendah sejak 2003. Pada 2024, turun lagi menjadi 18,6 miliar dolar AS, terendah sejak statistik dimulai pada 1998, penurunan 64% year on year. Antara 2022 dan 2024, total investasi asing turun lebih dari 90%. Menurut berita Chongqing, dari Januari hingga April tahun 2025, manufaktur menggunakan 84 miliar yen, sekitar 11,7 miliar dolar AS investasi asing, sedangkan jasa menggunakan 231 miliar yen. Ini menunjukkan bahwa investasi asing terutama masuk ke sektor jasa. Pemerintah belum merilis data yang menunjukkan investasi negara mana yang menurun, tetapi media China berspekulasi bahwa alasan utama penurunan investasi langsung asing adalah penurunan investasi AS di China. Perang tarif juga mempercepat perusahaan Taiwan meninggalkan daratan China. Baru-baru ini, ASRock mengungkapkan rencana untuk memindahkan beberapa produksi kartu grafis dan lainnya keluar dari Shenzhen, China. Perusahaan juga berencana untuk bekerja sama dengan produsen di Vietnam dan Taiwan. Meskipun pemindahan penuh ke pasar lain mungkin memakan waktu beberapa tahun. Menurut Radio Free Asia, seorang orang dalam teknologi di Shenzhen bernama Bapak Tao mengatakan ASRock sudah berencana untuk meninggalkan China dan tarif hanya mempercepat prosesnya. Dia mengatakan ini terutama bukan karena peningkatan tarif AS, lebih karena biaya yang meningkat menjadi pemicu terakhir. Biaya berbisnis di Shenzhen sangat tinggi dan banyak perusahaan besar meninggalkan Shenzhen. Lingkungan bisnis adalah biaya terbesar. ASRock juga mengatakan selama transisi mereka mungkin menyerap beberapa biaya dan menaikkan harga sedikit untuk mencerminkan kenaikan biaya. Tetapi karena pasar masih sangat kompetitif, menaikkan harga tidak mudah. Menurut situs web resminya, ASRock didirikan pada tahun 2002 dan terutama berfokus pada pengembangan dan produksi motherboard. Sejak 2008, ia menjadi milik Pegatron Corporation. Kantor pusat ASRock berada di Taipei dengan cabang di Eropa, AS, dan Jepang. Sebelumnya, PC Partner, pembuat kartu grafis terbesar kedua di dunia, memindahkan kantor pusatnya dari Hong Kong ke Singapura dan mengalihkan beberapa produksi kartu grafis ke Indonesia untuk menghindari tarif tinggi AS. Komentator Guaming mengatakan model ekonomi pasar China dengan cepat menghilang dan digantikan oleh perusahaan milik negara dan monopoli pasar. Dia percaya waktu bertahan hidup bagi perusahaan asing dan swasta di China sedang dihitung mundur. Ekonomi China bukanlah ekonomi pasar yang ketat. Ini adalah ekonomi pasar yang dipimpin pemerintah. Di permukaan, terlihat seperti ekonomi pasar, tetapi di baliknya ada tangan yang mengendalikan dan mengarahkannya. Itulah mengapa pemerintah tidak ingin perusahaan milik negara menghilang sepenuhnya dan mengapa pasar tidak sepenuhnya terbuka. Jika Partai Komunis China tidak mengendalikan urat nadi ekonomi, ia tidak memiliki sumber pendapatan. Guamin mengatakan perusahaan swasta juga dipaksa untuk meninggalkan daratan China seperti halnya perusahaan asing. Reuters melaporkan bahwa tarif yang ditambahkan tahun ini telah memberikan tekanan besar pada pemasok China dan perusahaan AS yang berproduksi di China. Langkah-langkah tarif baru bisa menjadi daya tarik terakhir bagi banyak produsen kelas bawah. Chen di Dongguan, Provinsi Guangdong, membuat dekorasi Natal. Dia mengatakan pesanannya sekarang hanya setengah dari tahun lalu. Dia mengatakan tidak ada ruang lagi untuk memotong harga, tetapi untuk menjaga pesanan, dia terkadang harus menurunkan harga sesuai keinginan klien, bahkan jika perusahaannya merugi. Tidak diragukan lagi bahwa menghadapi perang tarif, gelombang perusahaan China yang meninggalkan China untuk menghindari tarif tinggi akan semakin kuat dan investasi asing akan meninggalkan China lebih cepat. Jiang Ming, Wakil Direktur Lembaga Penelitian Keuangan di Akademi Ilmu Sosial China, dan Chen Mo,
peneliti di Institut Nasional Pengembangan Keuangan, bersama-sama menulis laporan yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, China akan menghadapi situasi sulit di mana investasi langsung asing, investasi sekuritas, dan investasi lainnya semuanya mengalir keluar pada saat yang bersamaan. Di media sosial China, banyak iklan muncul yang menawarkan layanan pencucian asal, origin washing. Ini mengklaim membantu eksportir kecil dan menengah di China mengirim produk mereka ke negara-negara Asia Tenggara. Di sana mereka akan mengubah asal yang dinyatakan sebelum menjualnya ke AS. Ekonom AS David J. Wong mengatakan bahwa di bawah tarif tinggi AS, banyak perusahaan China terpaksa menggunakan pencucian asal untuk mempertahankan pesanan dan ekspor mereka. Dia menyebutnya strategi bertahan hidup pasar abu-abu yang lahir dari tekanan struktural. Pencucian asal hanyalah masalah permukaan. Di baliknya adalah perusahaan China yang berjuang setelah kehilangan kredibilitas di pasar global. Keuntungan utama bagi eksportir China berasal dari Eropa dan AS. Jika pemisahan perdagangan AS-China memburuk, eksportir kecil dan menengah China akan terjebak di luar rantai pasokan global. Jadi, mereka terpaksa bertahan di ambang hukum. Iklan untuk layanan pencucian asal ini, di platform media sosial China belum ditekan. Ini menunjukkan bahwa regulator pemerintah secara diam-diam mengizinkan atau bahkan mendorongnya. Di China, setiap suara yang tidak sejalan dengan propaganda resmi menghilang seketika. Apa yang Anda lihat adalah apa yang diizinkan. Ini membuktikan bahwa aktivitas pasar abu-abu ini didukung di balik layar. Namun, semakin banyak negara Asia Tenggara secara terbuka menolak membantu perusahaan China mencuci asal produk mereka. David J. Wong mengatakan Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan India semuanya bersaing dengan China untuk menjadi inti rantai pasokan global. Mereka ingin mengambil ruang pasar yang dilepaskan dari pabrik dunia China. Ini berarti mereka tidak hanya ingin menjadi titik transit untuk barang-barang China. Mereka ingin menjadi kekuatan pengekspor sejati. Jadi, mereka berusaha keras untuk memenuhi aturan UE dan AS. Profesor Sangu Sang mengatakan eksportir China yang menggunakan pencucian asal mencerminkan tekanan sistemik yang mendalam dan kecemasan kebangkitan bisnis dalam sistem pemerintahan PKC. Dia mengatakan keputusan politik lebih diutamakan daripada realitas ekonomi, mengubah bisnis menjadi korban. Sementara perusahaan asing, perusahaan Taiwan, dan perusahaan daratan China semuanya meninggalkan China, pemimpin PKC menggunakan kebohongan untuk menipu bisnis asing. Pada tanggal 15 Mei situs web resmi Kementerian Luar Negeri China mengatakan Sekretaris Jenderal Xi Jinping baru-baru ini membalas Kepala Kamar Dagang China Denmark. Dia mengklaim bahwa China telah, sedang, dan pasti akan tetap menjadi tujuan investasi yang ideal, aman, dan menjanjikan bagi investor asing. Dia berkata, percaya pada China adalah percaya pada hari esok. Berinvestasi di China adalah berinvestasi di masa depan. Kantor berita Xinhua mengatakan surat itu ditulis kepada Li Xinmong, Presiden pendiri Kamar Dagang China Denmark, yang mengatakan dia sangat senang. Li sebelumnya telah menulis kepada Xi atas nama dirinya dan Kamar, mengatakan, memilih China adalah memilih masa depan. Aktivis demokrasi terkenal Wong dan mengatakan bahwa kata-kata Xi Jinping terdengar seperti promosi penjualan era baru yang penuh antusiasme tetapi kosong artinya. Ini seperti direktur penjualan yang putus asa mencoba merekrut investor yang ragu-ragu dengan melukis gambaran besar yang tidak realistis. Pertanyaan sebenarnya adalah di mana tepatnya hari esok itu? Apakah itu hari esok yang dibangun di atas data palsu atau kebijakan yang berubah dalam semalam? PKC menyambut siapapun yang menginvestasikan uang mereka, tetapi keesokan harinya mereka mungkin diselidiki secara menyeluruh dengan dalih anti-monopoli atau keamanan nasional. PKC bahkan mungkin mencuri model keuntungan Anda. Jangan lupakan bahwa pendiri Alibaba Jack Ma pernah percaya pada China. Tapi di mana dia sekarang? Wong berpikir bahwa jika pebisnis Eropa benar-benar membeli frasa emas ini, investasi mereka di masa depan mungkin hanya akan menghasilkan pelajaran di masa depan, tuntutan hukum, atau bahkan kebangkrutan. Selain Xi Jinping, pemerintah China juga berupaya lebih keras untuk menstabilkan investasi asing. Pada bulan Februari, Kementerian Perdagangan dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengumumkan rencana 2025 untuk menstabilkan investasi asing, memperkenalkan 20 langkah spesifik seperti memperluas program percontohan di bidang telekomunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Pada tanggal 16 Maret, Kementerian Perdagangan mengatakan upaya tahun ini untuk menstabilkan investasi asing harus berfokus pada platform seperti zona pengembangan ekonomi dan teknologi nasional, zona percontohan industri jasa, dan zona perdagangan bebas untuk meningkatkan efektivitas platform terbuka ini. Komentator Wong Ho percaya bahwa mengingat situasi saat ini, arus keluar investasi asing sangat serius. Pemerintah ingin mempertahankan investasi asing dan harus menawarkan sesuatu, tetapi dari apa yang kita lihat sekarang, tingkat keterbukaannya terbatas, sehingga efeknya tidak akan kuat. Wong juga percaya bahwa meningkatkan platform terbuka adalah respons terhadap perlambatan ekonomi China dan hilangnya investasi asing. Namun, mengingat situasi ekonomi dan geopolitik global saat ini, efeknya akan terbatas. Sejak didirikan, zona perdagangan bebas Shanghai belum memenuhi harapan dalam skala investasi asing atau daya tarik, terutama setelah Perang Dagang AS-China 2018 dan 3 tahun penguncian COVID-19.
Demikian pula, tujuan pelabuhan non-perdagangan bebas yang tinggi sebagian besar hanyalah visi. Wong mengatakan bahwa banyak dari platform terbuka ini belum mencapai harapan karena perlambatan ekonomi China, memburuknya lingkungan eksternal, dan banyak undang-undang serta peraturan yang tidak ramah bagi investor asing. Dia mengatakan situasi internasional saat ini menimbulkan tantangan bagi ekonomi China. Rantai pasokan di Eropa dan AS secara bertahap menjauh dari China untuk mengurangi risiko. Ini membuat banyak perusahaan multinasional lebih berhati-hati dalam berinvestasi di daratan China.